Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda Indonesia, salam nostalgia. Salam hangat dari saya Lupus, cowok kece yang menolak tua. Dan salam manis dari si Lulu yang selalu sibuk ngupil di belakang rumah. Untuk kamu-kamu generasi 80-an serta generasi milenial sama dengan saya Lupus yang masih pada imut, kita hadirkan alur film yang rilis di tahun 1985 dengan judul Kulihat Cinta di Matanya. Film yang menceritakan tentang Atika yang diperankan Meriam Bellina, mantan penyanyi terkenal yang terjerat narkotika. Kemudian beliau berusaha bangkit dari keterpurukan. Aktor dan aktris beken yang terlibat di film ini antara lain Meriam Bellina sebagai Atika, Ikang Fauji, Acan Rahman sebagai Sakti, Henidar Amru, Ade Irawan, Agus Melas, Gusti Randa, Hari Capri, Leroy Osmani, dan Maria Onto. Diawali di ruangan dokter tempat rehabilitasi Atika. Ibunya Atika pun masuk karena sudah ditunggu oleh dokter. Selama 2 minggu dia pun direhabilitasi, banyak perkembangan signifikan. Atika di hari ini sudah bisa melepaskan diri dari kecanduan narkotikanya. Tetapi ada hal lain, Atika lebih banyak diam dan murung. Dia pun tidak ingin berjumpa dengan orang lain. Muncul. Oh, apa itu dokter? Sejak minggu lalu Atika murung sekali. Dia tidak mau bertemu dengan siapa-siapa, juga teman-teman dekatnya. Dalam kesedihan yang melanda jiwa Atika, dia seperti tak pantas menatap wajah ibunya karena kesalahan ulahnya. Derai air mata pun turun dan jatuh menetes. Atika pun tak kuasa langsung peluk sang ibu. Dan pada akhirnya dokter pun sudah memperbolehkan Atika untuk pulang kembali ke rumahnya. Ibu datang untuk menjemput. Selama ini Atika tinggal bersama Bu D-nya di Jakarta, sedang Atika sendiri merupakan orang Yogyakarta. Karena Atika telah sia-siakan kepercayaan ibunya yang telah membebaskan untuk berkarir di Jakarta. Kali ini ibunya Atika akan ajak Tika kembali ke Jogja dan kuliah di sana. Besok kita kembali ke Jogja. Tika tidak mau kembali ke Jogja. Maksud ibu supaya kau istirahat sementara di sana. Tapi Tika tetap mau tinggal di Jakarta. Mengapa Bude dan ibu juga menganggap Tika sebagai orang sakit? Tetapi dalam proses menuju dewasa, banyak hal yang akan dilewati di masa tersebut. Ada hal baik, ada pula dengan hal buruk. Dan tentu semua berkesinambungan proses pertemanan yang paling menentukan. Atika pun belum bisa menilai teman yang baik dan teman yang menjebak pada kehidupan kelam dunia narkotika dan perampokan. Dan saat ini Atika masih menginginkan tinggal di Jakarta melanjutkan kuliahnya yang kemarin sudah terbengkalai. Atika pun akhirnya tinggal bersama budeknya, tinggalkan rumah kos yang membawa hidup Tika terlalu bebas. Kau tidak bisa menganalisa mana teman yang baik, mana yang buruk. Tapi apakah harus seburuk itu yang kau alami, Tika? Tapi itulah proses perkembangan dari setiap manusia. Pengalaman setiap orang tidaklah selalu sama, Bu. Tika harap ibu tidak akan marah akan kata-kata Tika. Esok hari Tika pun diantar ibunya ke kampus sebelum beliau berangkat pulang ke Yogyakarta. Dan apa yang dilihat oleh teman-temannya Tika menjadi bahan bulian yang diantar oleh ibunya. Baru dikawal kemana-mana. Biar aman, putriku dikawal terus supaya terhindar dari anjing-anjing pelacak seperti kalian. Supaya kelihatan dari luar bahwa perhatian terhadap putrinya besar sekali. Masa kuliah saja pakai diantar ibu segala? Sudahlah, itu teman-teman pasti menertawakan. Biarkan saja toh. Masa diantar ibu saja malu? Ibu kembali ke Jogja. Ingat, jaga diri baik-baik. Ibu percaya pada Tika. Iya, Bu. Ternyata bulian teman kampusnya semakin menjadi yang membuat Tika kesal, menahan amarah bercampur dengan kesedihan. Barang-barang berharga jangan ditaruh sembarangan. Kenapa? Ada rampok masuk kampus. Lepaskan, lepaskan. Aku bukan rampok. Di saat Atika di rumah,
Bayang-bayang bulian itu masih menghantuinya. Atika pun dikuatkan budenya yang Atika harus sadari bahwa jangan mengesampingkan bahwa Atika merupakan penyanyi besar dan mungkin masyarakat tahu akan hal itu dan mereka berpandangan buruk tentang Atika yang kemarin. Ada suatu ketika Atika ingin kembali ke dunia tarik suara di mana Atika mendatangi sahabatnya untuk bernyanyi kembali di pub miliknya. Tetapi semua itu berakhir nihil karena keburukan Tika di masa lalu telah menghancurkan namanya. Kenapa kau dan tidak dia cari pun Eros? akhirnya ditolak di Mungkin dia bisa mana-mana. menolong. Tolong kau pertimbangkan Di lagi, suatu Mir. siang ketika Atika sedang sendiri, Bude mendatanginya. Budenya paham tentang keadaan Atika. Dia pun akan memperkenalkan seseorang ke Atika. Dan siang itu pun Atika dan Bude mendatangi tempat latihan orang tersebut. Ternyata dia adalah Ikang Pauji. Latihan pun telah selesai, tetapi Lupus gagal fokus dengan penari latarnya yang asik joget. Ternyata budenya Atika sudah ada bahasa ngobrol duluan ke Ikang Pauji. Atika pun akan show bareng Bang Ikang, dan jadwalnya minggu depan mereka bisa berduet bersama karena Atika butuh panggung untuk mengembalikan nama baiknya yang telah rusak oleh narkotika. Setelah 1 minggu, akhirnya show itu pun berlangsung di salah satu klub malam. Awalnya suasana konser Ikang Pauji berjalan seperti biasa. Setelah Atika berduet dengan Ikang Pauji, masalah itu pun datang. Para penonton pun menolak dan meneriaki Atika. Membangun kepercayaan itu sungguh sulit dari yang Atika duga. Kesan buruk tentang dirinya yang pencinta morfin terus melekat pada Atika. Dalam kegalauan yang dialami Atika, dia pun terus berperang melawan keadaan yang ada. Semua itu harus Atika lewati dan Atika sadari siapa diri kita saat ini dan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Itu pasti akan berdampak. Tidak usah menyalahkan lingkungan sekitar dan keadaan saat ini. Yang harus Atika lakukan adalah koreksi diri. Aku hanya ingin kau bisa mengoreksi diri. Jadi kau menganggap aku brengsek? Banyak yang masih belum bisa melupakan peristiwamu yang lalu itu. Aku tidak peduli semuanya itu. Aku tidak peduli. Apakah mereka sudah atau belum bisa melupakan peristiwa yang lalu. Tapi yang jelas, aku akan mencari tempat di mana aku bisa diterima dengan baik. Karena Atika belum bisa melepaskan egonya, dia pun frontal memutuskan jalan sendiri. Atika pun mendatangi satu persatu produser-produser rekaman, pemilik-pemilik klub malam, dan promotor konser. Tetapi semua itu sia-sia karena mereka tak ada satupun yang menerima Atika. Mereka semua menjaga kepercayaan dari para fans, pengunjung, dan loyalisnya. Tetapi ada suatu momen di saat Atika minum di suatu kafe. Di saat itu Atika dihampiri 2 orang yang bernama Sony dan Lina. Dia pun mengajak Atika untuk bekerja sama dengannya. Atika pun ditawari konser ke beberapa daerah bertajuk acara amal untuk dana membantu korban bencana alam, anak-anak yatim, serta wanita-wanita jompo. Namanya juga usaha bakti sosial artis. Terus terang honornya tidak terlalu besar, tapi cukup memadai. Honor buat saya tidaklah menjadi persoalan. Atika pun kemudian mempertimbangkan penawaran tersebut. Atika pun kemudian mendatangi Ikang Pauji. Walau pendapatnya Ikang Pauji, dia tidak ingin Atika menerima tawaran tersebut karena kedua orang itu tak jelas, serta ditakuti akan menambah rusak citra Atika bila ternyata dia tertipu. Atika yang keras kepala tetap ingin ikut penawaran tersebut, dan dia pun ingin Ikang Pauji menolongnya. Jangan bilang ke Bude, dan bilangnya itu merupakan acara Ikang Pauji.
Pada akhirnya konser Atika bersama Sony dan Lina berjalan di beberapa kota. Begitu senang Atika kembali lagi ke jalurnya sebagai penyanyi. Tetapi semua itu hanya sesaat. Ketika Atika dibangunkan oleh staf hotel di Samarinda, dia telah tertipu oleh Sony dan Lina yang telah pergi meninggalkannya. Sedang barang-barang Atika telah raib dan Atika pun dibebani biaya kamar hotel dia serta Sony Bagaimana dan dengan Lina. Sony dan Tina? Atika tertipu dan apa yang harus dia lakukan dengan uang yang tak ada. Begini, selain itu pesan mereka, Nona yang akan membereskan semua rekening ini. Bagaimana saya mesti bayar? Uang saya saja belum mereka berikan. Semua barang-barang saya dibawa. Saya tidak punya uang, Pak. Dengan apa saya mesti bayar, Pak? Bapak kan lihat sendiri. Akhirnya, Atika pun telepon Ikang Pauji dan membantunya kembali lagi ke Jakarta. Ikang Pauji pun terus menasehati Atika yang masih sama pemikirannya ketika dia masih bersama Eros. Dan jangan sampai Atika terjebak lagi di masa di mana dia hancur. Apa yang dinasehati oleh Ikang Pauji tak direspon oleh Atika. Yang ngomongnya itu aja membuat Atika pun bosan. Dia pun berang dengan kelakuan Ikang Pauji yang dianggap kolot oleh Atika. Ternyata aku keliru minta bantuanmu. Sudah, tinggalkan aku. Aku tak menyangka kalau kau mempergunakan aku untuk tujuanmu itu. Sekarang kau bisa bicara begitu. Aku memang salah. Mau apa lagi? Ada suatu momen di mana Atika bertemu sahabatnya yang memperkenalkan kepada sosok Sakti yang merupakan instruktur penari. Anda sendiri Sakti sedang pun sibuk ajak apa? Atika untuk Aduh, mampir ke tempat jangan sebut latihan mereka. Dan ajakan Sakti itu pun langsung direspon oleh Atika yang esok hari beliau datangi tempat itu. Sakti yang sedang melatih penari-penari kemudian mendatangi Atika. Sakti pun menawarkan Atika untuk bergabung dengan timnya karena di bulan Desember akan ada pertunjukan besar. Kukira kau tidak akan muncul. Apakah aku bisa mengikuti disiplinmu di sini? Bagaimana? Mau ikut? Saudara Sakti, Anda ditunggu Bapak Di Kaharudin. saat itu, Sakti Teman-teman, dipanggil oleh atasannya, kenalkan, sedang Atika Atika di sana digoda yang oleh mungkin para akan cowok ikut latihan termasuk Gusti dan Randa. pertunjukan di sini. Maaf, sekali lagi aku minta kau menunggu. Silahkan. Aku adalah asisten Sakti, Namanya Gusti. Gusti Randa. Oh, Jika kau membutuhkan segala informasi tentang tarian dan grup ini, panggil saja Gusti. Dan akhirnya Sakti pun datang kembali. Dia pun kasih kaset pita untuk Atika dan Atika bisa berlatih kapan aja semau Atika. Di saat Atika berlatih di kamarnya dengan kaset pita itu, terkejutnya Atika yang musiknya berubah menjadi suara rekaman Sakti yang berbicara, ungkapkan perasaannya. Aku menyukai caramu bicara. Atika pun kemudian kembalikan kaset tersebut. Sakti yang bisa menangkap makna dari kata-kata Atika tak sia-siakan kesempatan itu. Dia pun terus pancing Atika yang ternyata ada cinta. Di mata Atika yang bersinar memantulkan cahaya terhadap tatapan dari Bahagia Sakti. sekali. Bisa menjadi seseorang yang istimewa itu. Kejadian tersebut pun dilihat oleh para murid Sakti yang menjadi bahan lelucon mereka. Di saat Atika pulang ke rumah, di waktu itu budenya pun menyemangati Atika yang kini mulai bangkit kembali. Bude pun memberi contoh tentang dirinya di masa lalu dengan reputasi buruk karena seorang janda. Bude pun mengajak Atika harus optimis, tak perlu lihat kiri kanan tentang gonjang-ganjing orang karena hanya diri kita yang tahu tentang hidup kita. Orang lain hanya bisa menilai. Kita memang berbuat salah. Kita yang tahu diri Di kita saat yang masing-masing. sama, Ikang Pauji juga mendatangi Sakti. Ikang Pauji yang peduli akan Atika, dia pun ingin memastikan orang yang dekat kali ini dengan Atika harus yang tepat dan tidak menjerumuskan untuk kedua kalinya. Karena Atika orang yang mudah terpengaruh apalagi dengan orang yang dia sayangi. Aku hanya membantu apa yang bisa. Semuanya itu sudah direncanakan dari atasmu. Dan kami sudah menentukan Atika untuk muncul dalam pertunjukan mendatang. Pada suatu ketika kita perkenalkan, ini adalah Elisa, mantan pacar Sakti yang telah menjadi aktris papan atas. Dia pun mendatangi Pak Kahar yang merupakan atasan dari Sakti. Elisa ingin masuk kembali ke dalam pertunjukannya Sakti karena akhir tahun Kamu ini dia ini tak bicara ada apa, acara ya? alias bebas. Dia Tetapi baik. tempat itu sudah ditempati potensial. oleh Atika. Tapi siapa Atika ini? Oh, bintang baru kami. Elisa pun kemudian mendatangi Sakti. Elisa yang saat ini sudah bersuami Willy yang merupakan orang besar, tetapi Elisa merasa sepi. Willy bisa memberi dia dunia tetapi tidak membuat Elisa bahagia. Elisa ingin masuk kembali di grupnya Sakti, tetapi semua itu sudah terlambat. Sakti pun tidak bisa digoda dan dirayu dengan murahan.
Sakti tak tergoyahkan dengan keputusannya. Lagi aku melihat nama Atika dalam daftar pertunjukan. Aku kecewa. Aku merasa disingkirkan. Kenapa kau tidak mencantumkan aku, Sak? Buat apa lagi ya? Sudah ada Willy yang bisa memberikan apa saja yang kau inginkan. Bahkan kalau kau meminta dunia sekalipun, dia akan memberikannya untukmu. Sakti kemudian mendatangi Atika. Sakti pun meminta maaf ke Atika apa yang telah dilihatnya. Sakti jelaskan bahwa Elisa merupakan cinta pertamanya yang pergi dengan orang lain, karena Sakti tak bisa memberikan Elisa sesuatu yang lebih. Tapi Elisa pergi meninggalkan aku untuk Willy. Aku sudah mengira itu. Karena Willy bisa memberikan apa saja yang Elisa inginkan. Kau pikir aku tidak punya perasaan? Kau kecewa? Tentu. Di antara Sakti dan Atika hari itu bertukar pandangan. Sakti pun jujur, dia sangat menyukai Atika. Sakti pun ingatkan Atika jangan terlalu banyak meminta kepada laki-laki, karena Atika pun tak suka kalau laki-laki meminta banyak hal ke diri Atika. Terimalah laki-laki apa adanya, karena dia pun sama akan menerima wanita apa adanya pula. Dan jujur aku katakan, aku sangat menyukaimu. Janganlah memaksa apa yang kita inginkan. Kita tidak usah frustrasi seperti apa yang kau lakukan hingga terlibat bersama Eros. Di suatu sesi latihan yang dilaksanakan Sakti dan timnya, hadir di sisi itu Willy berserta Elisa. Elisa menginginkan acara tersebut sponsori oleh Willy, dan Kalau Elisa kau yang suka, akan menjadi penyanyi aku akan beli utamanya. acara ini. Dan karena Willy ingin menunjukkan ke orang tuanya bahwa mantunya berprestasi, dia pun berani membeli acara tersebut sebagai hadiah untuk istrinya. Di waktu itu, Pak Kahar hadir dan ingin melihat sejauh mana latihan timnya. Selesai latihan, Willy pun bicara ke Pak Kahar akan mensponsori acara tersebut dan mengganti penyanyinya pula. Pak Kahar yang mengetahui lapangan tak semudah yang Willy harapkan. Pak Kahar pun tak tergoda oleh Willy, apalagi Elisa sudah bukan kelasnya main di pertunjukan kecil, karena Elisa sudah menjadi artis besar. Dan karena Pak Kahar terus bersikeras, Willy pun mengancam akan jumpa pers menghancurkan acara tersebut. Karena Atika yang merupakan penyanyi utama di acara tersebut mantan pecandu morfin. Sebaiknya Bapak menerima tawaran ini, atau aku dan Elisa akan mengadakan acara jumpa pers, dan pertunjukan Bapak ini akan hancur total. Di suatu kesempatan Pak Kahar pun konfirmasi ke Sakti tentang siapa Atika. Sakti pun membenarkan tentang Atika yang dulu merupakan penyanyi pecandu morfin. Tetapi itu dulu. Sakti kemudian menguatkan Pak Kahar jangan terpengaruh dan terprovokasi karena masa lalu seseorang. Perdebatan antara Sakti dan Pak Kahar kian meruncing, dan akhirnya keputusan diambil Pak Kahar untuk mengganti Atika yang merupakan penyanyi utama. Sontak aja Atika pun kaget. Dia pun bertemu Pak Kahar, tetapi Pak Kahar menyuruhnya untuk ngobrol dengan Sakti. Di hari itu pun Atika mencari-cari Sakti, tetapi Sakti menghilang, semua tak ada yang tahu. Para personil di tim itu pun pada bingung dan tak tahu apa-apa tentang permasalahan yang terjadi, kecuali mereka semua heran kenapa tiba-tiba Elisa berada di ruang make up. Atika yang melihat ada Elisa di situ berpikiran bahwa dialah penyebab semua itu terjadi. Dengan nekat, Atika pun ambil kostum yang akan dipakaikan untuknya nanti di acara puncak. Kalau Atika tidak pakai, Elisa pun harus sama tidak pakai juga. Akhirnya, kostum itu pun dibakar oleh Atika dan maksa kasih ke Elisa kalau mau pakai kostum itu. Dan akhirnya di luar dugaan, Atika melempar kostum yang terbakar itu ke dekorasi panggung yang menyebabkan kebakaran. Bude bersama Ikang Pauji mendatangi Atika. Apa yang dilakukan Atika merupakan gambaran kekecewaan dia. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba diganti, apalagi acaranya sudah semakin dekat. Tanya ke Pak Kahar tidak ada jawaban. Tanya ke Sakti, sampai saat ini orangnya menghilang. Jadi Atika nekat melakukan itu karena dia luapkan kekecewaan pada dirinya. Kau boleh saja menganggap aku lemah, tapi kau harus pikirkan,
bahwa tindakanmu itu membawa efek bagi Sakti. Dan akhirnya setelah semua terjadi, Sakti muncul mendatangi Atika. Sakti sebenarnya bingung cara memberitahu Atika dengan tidak membuat Atika terluka. Sakti tahu pasti ini semua akan melukai hatinya Atika, karena mereka tidak pantas bersikap seperti itu menghukum Atika hanya karena kejadian di masa lalu. Dan Sakti pun sudah bersikap dengan keluar dari timnya Pak Kahar, karena Sakti tidak ingin bekerja sama dengan orang-orang yang picik. Dia lebih baik kehilangan karya daripada kehilangan harga diri. Aku memang salah tidak memberitahukan ini padamu. Mereka tahu latar belakangmu. Peristiwa dengan Eros, aku tidak bisa melukai perasaanmu. Walau aku katakan bahwa semuanya itu sudah lama berlalu. Bagaimana harus memberitahukanmu tanpa membuat kau terluka? Dan ternyata apa yang dilakukan Sakti diikuti banyak teman-temannya. Mereka pun akan mengajak Tika untuk bergabung kembali karena pertunjukan yang kemarin sangat berantakan, walau penyanyinya Elisa. Kau bisa ikut kan? Tapi kami ingin kau ikut terlibat dalam pertunjukan ini, Tika. Dan aku tidak berpikir untuk ikut dalam pertunjukan apa-apa lagi. Tapi apakah cita-cita dan masa depanmu hanya sampai di sini saja? Ini mungkin satu trauma yang paling buruk bagimu. Aku pun menghadapi kasus yang sama, Tika. Tapi aku tidak ingin seperti kau. Ya, kau laki-laki. Kau lebih kuat menghadapi semuanya itu. Aku ingin segera keluar dari situasi ini. Aku pikir bahkan seorang wanita pun tidaklah harus lemah. Apakah karena itu seorang wanita harus selalu jadi lemah? Aku tidak menyukai wanita lemah. Akhirnya, selama ini semangat Atika dalam berkarir telah luntur, mulai optimis kembali. Saktilah yang telah membuat Atika bisa mengambil peran yang baru dalam hidupnya. Dan pada akhirnya puncak dari segala kekhawatiran Atika pun berlangsung lewat acara baru dengan penampilan Atika yang terbaru. Mampu menampilkan pertunjukan terbaiknya. Aplaus pun diberikan oleh para penonton. Tak ketinggalan Ikang Fauji pun kasih selamat ke Atika. Kemudian dia pun kasih sepatah dua patah kata ke penonton. Sekali lagi para penonton begitu sangat menyemangati Atika. Dan akhirnya dengan air mata gembira, Atika, Ikang Fauji dan Sakti menampilkan pertunjukan sekali lagi di atas panggung. Dan acara hari ini tak lepas dari andil seorang Ikang Fauji di belakangnya. Selamat ya, Tika. Terima kasih, Kang. Akhirnya kau mendapatkan apa yang selama ini kau dapatkan. Atika telah berhasil membuktikan dirinya masih seorang artis yang baik. Bertahun Atika berusaha
berjuang melawan apa yang selama ini menghantui dirinya. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah merestui usaha Atika. Selesai filmnya, Cing. Film yang sungguh asik banget jalan ceritanya. Semoga kalian terhibur ya. Terima kasih selalu Lupus ucapin untuk kamu-kamu yang masih cinta dengan perfilman Indonesia. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.